Halo teman-teman, balik lagi bareng kita di Sakti Menerangi episode 10. Setelah kita bahas di episode 9 kemarin mengenai CV dan juga motivation letter, kali ini kita akan membahas mengenai KTI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ihya Ulumuddin Arayan dari Medinfo yang akan menyampaikan info-info penting dalam materi kali ini. Masuk ke komponen yang ketiga dalam keperluan Mawapres, yaitu karya tulis ilmiah atau biasa disebut KTI. Hayo, siapa nih yang dari awal udah ketakutan dengar kata KTI? Wah, gak boleh banget tuh. Sebagai calon Mawapres, bahkan sebagai Ksatria Erlangga secara umum, juga tidak perlu takut untuk membuat KTI. Karena dalam KTI, kita dituntut untuk memecahkan suatu masalah, menganalisis, hingga menerapkan hasil yang telah kita capai dalam KTI. Tuh, udah excellent banget belum jadi Ksatria Erlangga? Oke, kalau udah dengar kata KTI, pasti yang dibikin pertama yaitu ide. Oke kak, aku akan update. Tapi caranya gimana? Nah, caranya gampang banget nih. Buat kalian yang suka traveling, jalan-jalan, atau keliling-keliling, kalian bisa jalan-jalan atau menyusuri dari daerah kalian ke desa-desa, ke tempat-tempat banyak orang yang bisa kalian ajak interaksi. Tapi kalian harus tetap ingat untuk mematuhi protokol kesehatan karena kita sedang berada di pandemi COVID-19. Tapi kak, aku orangnya mager. Apalagi di daerahku lagi masa-masa PPKM yang ketat banget nih. Gimana dong? Jangan jadikan pandemi ini sebuah alasan untuk kita tidak melek dengan keadaan sekitar. Kita bisa kok tetap update dengan apa yang ada di sekitar kita, dengan bersosialisasi dengan tetangga atau bahkan para pemegang kekuasaan di daerah kita seperti kepala desa atau jabatan lain. Tapi sosialisasinya dilakukan secara online aja ya, atau virtual gitu, biar tetap aman. Tips yang kedua, sering diskusi dengan dosen dan juga teman-teman sejawat. Habis nemu nih kak permasalahannya. Tapi kok aku susah banget ya buat mikirin masalah ini sendirian. Nah, kapasitas kita bisa kita upgrade melalui tahap ini. Kita juga butuh dosen dan juga partner buat menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Kita bisa konsultasi dan bisa saling diskusi. Jadi, gak usah insecure duluan ya guys buat ngajak diskusi dengan dosen ataupun teman-teman. Tetap pede dan tetap jaga sopan santun, dan pasti dosen akan merespon sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, untuk komponen KTI, semua calon Mawapres ataupun semua Ksatria Erlangga pasti udah paham dan pasti udah hatam lah ya, masih mulai dari bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat. Lalu bab 2 berisikan mengenai tinjauan pustaka. Bab 3 tentang metode penelitian. Bab 4 berisikan hasil yang sudah telah kita capai selama penelitian. Lalu kita analisis sehingga menjadikan sebuah pembahasan. Dan yang terakhir, bab kelima berisikan mengenai kesimpulan dan juga saran. Dan yang paling penting, biar nggak terkesan plagiasi atau terkesan jelas originalitas dari KTI kita perlu mencantumkan sitasin di setiap kutipan yang telah kita ambil melalui jurnal-jurnal ataupun referensi-referensi sebelumnya. Dan juga jangan lupa cantumkan daftar pustaka di akhir KTI. Dan yang paling penting, KTI harus sesuai dengan format dan juga panduan. Lalu pastikan bahwa karya kamu itu karya yang orisinal atau karya hasil kamu sendiri. Dan yang terakhir, kita juga butuh mentor. Kenapa butuh mentor? Karena setiap kali kita berkarya, pasti gak luput dari satu kekurangan atau kesalahan sedikit pun. Pasti ada hal yang perlu dikoreksi, perlu diperbaiki, dan juga dinilai oleh para sang ahli biar karya kita jauh lebih optimal. Nah, itu aja teman-teman mengenai persiapan Mawapres yang di episode 9 udah dijelasin mengenai CV dan juga motivation letter, lalu dilanjutkan mengenai KTI pada episode kali ini. Ini semua diperuntukkan untuk mempersiapkan dalam ajang pemilihan mahasiswa berprestasi. Mengikuti Mawapres memiliki banyak banget keuntungan, mulai dari mendapatkan kesempatan yang menarik, lalu dapat dijadikan
sebagai wadah pengembangan diri dan menjaring koneksi dengan wapres dari kampus lain atau bahkan dari guru-guru besar atau orang-orang penting yang terlibat dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Seru banget kan, dan pasti benefitnya tuh gede. Jadi tunggu apa lagi? Siapa kamu menjadi bagian dari mahasiswa berprestasi Unmes Airlangga? Banggakan Unmes Airlangga dengan menjadi mahasiswa berprestasi nasional. Sekian episode ke-10 pada kali. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan tentunya jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Siapa tahu sebagian dari kalian akan menjadi mahasiswa berprestasi nasional. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode 11. Dadah!